menancapkan kabel USB dan mengisi daya dari baterai HP-nya, teman-teman. Nah, mungkin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan di setiap harinya, dan tentunya selalu diberikan juga rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini kita terjebak macet. Di video kali ini saya coba nge-vlog, teman-teman. Dan di sini saya akan menunjukkan salah satu fitur yang berada di Vespa Sprint Piaggio Matic. Di sini sebetulnya salah satu menu yang berada di Vespa Sprint ini desainnya cukup unik dan tersembunyi dan aman juga dari air ya, dari cipratan air. Apa itu, teman-teman? Nanti bakalan saya tunjukkan sebetulnya apa menu yang unik di Vespa Sprint Matic ini yang fungsinya cukup membantu teman-teman apabila teman-teman di situasinya yang cukup cukup tidak memungkinkan untuk kita berhenti dulu di salah satu stasiun listrik ataupun di salah satu terminal untuk kita mengambil daya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti apa videonya, simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Nah, teman-teman, salah satu fitur yang berada di Vespa Sprint Matic ini, tadi di awal video sudah saya sebutkan, fungsinya sangat membantu teman-teman dalam aktivitas yang cukup padat di setiap harinya. Fitur ini cukup mobile, teman-teman, karena dimanapun dan kapanpun teman-teman membutuhkan fitur, salah satu fitur yang berada di Vespa Sprint Matic ini sangat bisa untuk difungsikan ya, teman-teman. Sebetulnya fitur apa? Akan saya kasih tahu. Fitur yang berada di bagian Vespa Sprint Matic ini adalah salah satu alat yang membantu teman-teman untuk mengisi daya baterai HP-nya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah mencari stasiun listrik, berhenti dulu di satu tempat yang menyediakan tempat mengisi daya. Jadi teman-teman hanya cukup membawa kabel USB untuk mengisi charge-nya tanpa membawa batok dari charger itu sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman hanya tinggal membuka di bagian bagasi dan ada letaknya di bagian sebelah kiri. Nah, nanti di bagian tersebutlah teman-teman bisa menancapkan kabel dan mengisi daya dari baterai HP-nya, teman-teman. Nah, mungkin ini saya masih di perjalanan. Nanti setelah saya sampai di tujuan bakalan saya tunjukkan letak dan seperti apa bentuk dari USB charger itu. Oke, teman-teman, kita nikmati dulu perjalanannya sebelum sampai dan memberitahukan letak dari USB charger yang berada di Vespa Sprint Matic. Ya, kita ikuti cewek brong. Seru nih, teman-teman. Ternyata gak nyangka ngeblok ada cewek yang bawa motornya beranian juga. Seru-seruan aja nih hari Senin sore ini. Bisa sih bawa motornya, dia lumayan kelihatan ya dari gestur badan dia sangat menguasai. Oke, bye. Dia lurus dan saya belok. Nah, teman-teman, tadi cewek lihai banget bawa motornya, dan seperti teman-teman lihat dari knalpotnya, knalpot standar cuma bukan. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya di saat ini, di hari-hari sekarang, di bulan-bulan ini.
Karena sekarang lagi marak teman-teman razia oleh pihak kepolisian, karena itu menyalahi aturan yang sudah menjadi undang-undang, entah undang-undangnya undang-undang lalu lintas nomor berapa, cuman daripada nantinya kita ingin hangout jalan bareng motor, bareng teman-teman juga, tetapi akhir-akhirnya di jalan raya bukannya jalan dan menemukan keseruan, tetapi malah digelandang ke kantor polisi dikarenakan knalpotnya yang menyalahi aturan ya teman-teman. Oleh karena itu disarankan aja, enaknya baiknya pakai knalpot standar aja dulu, karena dengan knalpot standar pun tidak mengurangi dari estetika berkendara kita ya teman-teman. Jadi kelebihannya dari memakai knalpot standar, teman-teman di jalan raya pun tidak perasaannya seperti maling ya. Nggak enak ya, lihat kiri kanan nggak tenang aja perasaannya. Jadi kalau memakai knalpot standar, perasaan kita nyaman di jalan raya, berkendara pun jadi enak, dan acara kita pun di hari itu bisa tuntas tanpa harus digelandang ke kantor polisi ya, karena urusan knalpotnya yang bising ya teman-teman. Untuk aturannya kalau nggak salah 105 untuk motor, kapasitas mesinnya 150 cc seperti Sprint Matic ini, dia batas dari wajar suara yang dikeluarkan oleh knalpot itu 80 desibel ya teman-teman. Jadi kalau melebihi dari 80 desibel maka itu sudah menyalahi aturan dan pasti akan dilakukan tindakan oleh pihak kepolisian. Jadi lebih baik kita menggunakan knalpot standar, dan di perjalanan pun kita nyaman, enak dan tenang ya teman-teman. Oh, mau ngisi bensin tapi penuh. Mengisi bensin tapi penuh, kita lewat aja dulu. Nah teman-teman, itulah kelebihan apabila kita menggunakan Vespa kalau di jalan raya. Jadi apabila kita bertemu dengan sesama pengguna Vespa Matic, maka secara otomatis kenal ataupun tidak kenal, tahu ataupun tidak tahu, pasti saling menyapa teman-teman. Itulah kelebihan asiknya apabila kita bertemu dengan sesama pengguna Vespa di jalan raya teman-teman. Jadi kita di jalan raya tuh serasa tidak seperti sendiri ya, kayak yang banyak kenalan gitu, padahal kita nggak tahu siapa itu sebenarnya. Cuman mereka udah paham, para pengguna Vespa Matic sudah paham apabila ketemu dengan pengendara yang sama atau sejenis ya teman-teman. Jadi dari Yuda Wahab, salam buat semua pengguna Vespa di seluruh Indonesia. Salam damai, salam saudara, satu jalan sejuta saudara buat kalian semua. Seneng banget kalau menggunakan Vespa dan ketemu dengan pengguna Vespa yang sama di jalan raya teman-teman. Serasa kita tidak sendiri apabila kita sedang berkendara di jalan raya ya. Kalau orang Sunda itu loba dulur, jadi tegeeng bos. Nah teman-teman, sudah setengah perjalanan dan kita hampir nyampe di tujuan. Ada kucing lewat dan ada yang kaget kameramen di belakang. Nah teman-teman, ini hari Senin, dan hari Senin ini lumayan padat kendaraan.
karena mungkin vaksinasi udah berjalan di berbagai daerah, jadi orang-orang mungkin agak ini ya, agak percaya diri untuk keluar, tapi tetap mereka terlihat masih menggunakan protokol kesehatan dengan 3M-nya teman-teman. Cuman dari kepercayaan diri mereka sudah terlihat ya. Mungkin di antara teman-teman yang belum ada yang divaksin, segera vaksin teman-teman, karena untuk menghentikan penularan di antara teman-teman dan keluarganya. Salah satu vaksinasi ini sangat efektif yang pemerintah canangkan dan harus kita dukung sebagai warga negara yang baik, karena kita tidak ingin pandemi ini berlarut-larut ya teman-teman. Kita ingin pandemi ini cepat berakhir dan semua kehidupan berjalan lancar dan normal seperti dulu ya, sebelum ada pandemi teman-teman. Mungkin di antara teman-teman banyak yang kena dampaknya di tengah pandemi ini. Kita udah berapa tahun ya, udah setahun lebih ya pandemi masuk ke Indonesia, dan sekarang sudah masuknya vaksinasi. Alhamdulillah kelihatannya, saya lihat di berita ada kemajuan ya, si virusnya bisa ini ya, bisa dilawan, karena sistem kekebalan tubuh kita sudah mengenali dari jenis virus COVID-19 itu teman-teman. Jadi mereka sudah siap. Mereka di sini dalam artian antibodi kita sudah siap menanggulangi apabila ada virus yang masuk. Jadi doanya saya di sini di era pandemi ini semoga cepat berakhir, dan semoga teman-teman semua beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah dan selalu disehat walafiatkan selalu teman-teman, dan terhindar dari wabah virus COVID ini. Oke teman-teman, sekarang kita, maksudnya saya sudah sampai di tujuan, dan bakalan saya tunjukkan di mana dan bakalan saya tunjukkan di mana letak dari port USB charger di Vespa Sprint Matic. Oke, sebentar saya turun dulu. Nah ini teman-teman, bisa teman-teman lihat di video. Di situ terdapat bagian dari bagasi Vespa Sprint Matic atau console box. Jadi teman-teman tinggal membukanya di bagian situ. Kita ini arahkan sebanyak 2 kali, baru kita dorong. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman, setelah console box ataupun bagasi dari Vespa Sprint Matic terbuka, di sini letak dari port USB untuk charger HP teman-teman. Jadi di sini sudah aman ya teman-teman. Apabila teman-teman mencuci motor ataupun terkena hujan, si port USB ini posisinya bakalan aman karena sudah ini ya, ada tutup pelindung ya. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakannya tinggal buka saja. Nah seperti itu teman-teman. Nah itulah letak dari dan bentuk dari port USB yang berada di Vespa Sprint Matic. Letaknya memang tersembunyi dan tidak terlihat, tidak tampak juga di luar, dan ternyata letaknya di bagian console box ataupun di dalam bagasi Vespa Sprint Matic teman-teman. Nah itu teman-teman ya, si
si port USB charger dari Vespa Sprint Matic ini sedang bekerja, dan bisa teman-teman lihat di bagian indikator pengisian baterai ya berlambang apa namanya itu, sedang mengisi daya ya teman-teman. Nah seperti itu, dan berarti teman-teman di sini nggak usah khawatir apabila di perjalanan baterainya habis. Teman-teman bisa menggunakan port USB pengisian daya ini di motor Vespa Sprint Matic ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah videonya, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.